Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali dalam video yang kedua untuk mata kuliah perencanaan landfill, kuliah yang ke-14, review dan monitoring pembangunan TPA. Ya. Jadi kuliah ini adalah kuliah yang dimiliki oleh Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Setelah tadi kita sudah bahas di video yang pertama, kita lanjutkan pada video yang kedua. Pada video kedua ini kita akan bahas masih tentang review dan pembangunan TPA, dan nanti ada beberapa kegiatan monitoring yang dilakukan pada saat konstruksi dan operasional dari TPA. Gambar ini menunjukkan adalah berbagai macam fase yang dilalui oleh sebuah landfill. Ya. Misalnya kita lihat dari kiri ya. Dari kiri ini batas, pagar, kemudian ada stok tanah penutup, kemudian ada fase 1 hubungannya dengan penumpukan sampah yang sudah penuh, kemudian sudah ditutup ya, penutupan final dan dilengkapi dengan berbagai macam pengumpulan gas. Yang sebelumnya sudah dilapis dengan berbagai macam lapisan dasar dan berbagai macam sarana prasarana, terutama yang berhubungan dengan pengolahan pengumpulan lindi. Kemudian fase yang kedua ini adalah area yang baru berjalan ya, Jadi sel sampah masih ditata, masih dipadatkan, kemudian masih ada jalan akses untuk menumpuk di sel-sel selanjutnya. Jadi ini adalah fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga adalah area penggalian. Ini yang diambil tanah uruknya, ya. Yang begitu sudah sampai ke satu level di bagian paling dasar ini, ya, yang sudah diukur sebelumnya, barulah kemudian ditambahkan sistem pelapis dasar, dan ini disiapkan untuk fase yang ketiga. Jadi kalau dibedakan, misalnya ini adalah zona yang pertama, kemudian ini adalah zona yang kedua, dan ini adalah zona yang ketiga. Ya, mungkin ini dalam waktu 5 tahun, zona yang kedua 5 tahun, dan zona yang ketiga juga 5 tahun. Berarti keseluruhan dari TPA gambaran ini adalah berjumlah 15 tahun. Ini adalah gambar potongan dari sebuah TPA yang sudah cukup lengkap, baik itu yang sudah zona 1 tadi ya, yang sudah ditutup dengan berbagai macam lapisan, baik bagian bawah untuk keseluruhan maupun bagian atas. Bagian atas ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam warna. Ini adalah lapisan-lapisan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lapisan yang menutup landfill tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagian yang zona kedua adalah zona yang masih beroperasi, yang masih menampung sampah-sampah yang masuk dalam sebuah sistem ini. Dan selanjutnya, kira-kira potongannya seperti ini. Dan ini adalah model pengurukan lapis per lapis yang tadi kita sebut di video sebelumnya adalah lapisan model atau jenis sandwich ya. Jadi dilapis per lapis, mirip seperti kue lapis lah begitu ya. Ada lapisan awal, kemudian sampai ke lapisan akhir. Jadi dibuat modelnya tumpuk per tumpuk sampai yang awalnya adalah lembah, kemudian menjadi gunungan sampah. Dan itu harus dihitung sedemikian rupa agar konstruksinya dapat terpenuhi dengan baik. Ya. Kemiringan, slope, kemudian ketebalan, ketinggian, ya, itu perlu direncanakan dengan baik. Gambar ini menunjukkan suatu aliran gas dalam sistem landfill. Ya. Baik itu aliran gas yang disebut dengan ventilasi vertikal, langsung dari bagian dasar ke atas, atau juga ventilasi yang horizontal, yang dilengkapi
per lapis dari sampah. Jadi ini adalah lapisan sampah pertama. Kemudian ada yang kemarin kalau kita lihat dari atas seperti tulang ikan. Ini adalah lapisan gas. Lapisan gas ini perlu diingat tidak hanya berbentuk perpipaan, tapi bisa juga ditambahkan adalah apa itu kemarin karpet kerikil ya. Jadi tumpukan kerikil yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi jalur gas untuk keluar. Jadi mencari jalan, mencari celah sehingga siap untuk dinaikkan ke ventilasi atas. Nah, ini adalah berbagai macam gambaran pemasangan pipa biogas. Ya, ini foto yang cukup lama, tahun 2009 di salah satu TPA yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian dipasang pipa gas, jadi artinya ini adalah tahap rehabilitasi ya, yang TPA-nya sudah berjalan. Tetapi pada saat kondisi berjalan ini belum dilengkapi dengan sistem perpipaan gas. Nah, bisa saja dilengkapi dengan sistem perpipaan gas tersebut. Misalnya dengan cara menanam pipa gas yang ada di sana ya. Jadi pipa gas ini ditanam supaya dapat mengalirkan gas-gas yang ada di TPA. Jadi boleh dilihat ini adalah penanaman pipa horizontal. Kemudian ini adalah pipa vertikal. Nah, dapat juga dilakukan di modelnya seperti ini. Jadi ditempatkan saja di atas tumpukan sampah, karena memang di lokasi tersebut masih direncanakan akan dilapis dengan lapisan yang berikutnya. Nah, ini yang model penggunaan dengan gas. Nah, ini adalah salah satu TPA Sumur Batu di Bekasi ya. Kondisinya tahun 2009 juga. Ini adalah model penutupan di akhir, karena TPA-nya sudah mencapai ketinggian maksimum, sudah dilapis per lapis, sudah ada ketinggiannya, ya kurang lebih ini adalah 5 meter ya. Kemudian ini adalah 5 meter lagi, kemudian ditempatkan geomembran untuk menutup. Fungsinya apa? Kita bisa lihat ini adalah pipa-pipa gas ya, pipa-pipa gas yang sudah dihubungkan dengan sistem membran ini. Jadi ditutup ya, seperti dikemas dengan baik. Harapannya apa? Bisa menghasilkan biogas dengan lebih baik ya, lebih maksimal. Jadi penutupan akhirnya. Ini adalah gambaran yang lebih dekat. Kita bisa lihat area tumpukan sampahnya tidak langsung terjal begitu ya, tapi dibuat dengan sistem modelnya seperti ini. Jadi ada sisi yang bagian makin ke atasnya ya, bagian makin ke atasnya makin mengecil ya. Nah, ini untuk menjaga kestabilan lahan. Dan di sini ditambahkan dengan geomembran yang kita sudah sepakati tadi. Nah, bisa dilihat juga di sisi bagian ini dilengkapi dengan sistem saluran drainase. Jadi harapannya hujan tetap akan mengenai lapisan ini, tapi dia tidak bisa masuk. Walaupun memang tidak bisa dihindari, ada pasti yang masuk. Tapi jumlahnya lebih sedikit. Selebihnya air tersebut akan jatuh ke bagian bawah dan masuk ke dalam sistem drainase yang dipisahkan harapannya dengan pengolahan lindi. Ya. Nah, saya sedikit memberikan gambaran. Ini adalah tanda-tanda TPA yang masuk kategori open dumping ya, open dumping. Kumuh, pemulung tidak terkontrol, artinya ada tapi jumlahnya sangat banyak dan tidak terkontrol. Jadi boleh di mana saja mereka bekerja. Kemudian ada lalat, nyamuk, tikus, itu pasti bau, sampah berterbangan. Kemudian asap dan kebakaran tidak terkontrol, tanpa ada penutupan rutin pasti ya. Terjadi pencemaran air tanah dan air permukaan di sekitar lokasi TPA. Kemudian tidak ada kontrol terhadap lindi, emisi gas, dan drainase yang terjadi.
dan rentan longsor. Nah, di sini adalah salah satu contoh TPA Lui Gajah yang longsornya diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Kemudian sulit memperoleh site yang baru. Kemudian tanpa perencanaan, tanpa kontrol terhadap sampah yang masuk. Ya pokoknya buang saja, diuruk saja yang penuh, kemudian kita cari tempat yang lain. Kira-kira begitu ya. Dan tidak ada petugas yang kompeten untuk mengatur kegiatan sehari-hari. Jadi sampah ini menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan engineer-engineer teknik lingkungan, calon sarjana teknik lingkungan, mau berkecimpung dalam bidang sampah, menyelesaikan berbagai macam persoalan dari sampah ini. Nah, ini adalah berbagai macam monitoring kinerja yang dapat dilakukan dari TPA sampah. Misalnya apa? Catatan operasional lapangan. Hal ini menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan dalam operasional dari TPA. Kemudian sampah sumbernya dari mana? Jumlahnya berapa? Karakteristiknya bagaimana? Komposisinya bagaimana? Ini harus dilakukan monitoring. Kemudian juga ada pengukuran topografi di atas timbunan sampah sehingga dapat direncanakan. Bisa saja desain awal agak sedikit berubah pada saat operasional terkait dengan ketinggian tumpukan sampah. Nah, setiap awal operasi, pengawas lapangan melakukan peninjauan lokasi penuangan sampah pada hari itu untuk mengevaluasi kondisi sekitar lahan operasi. Apakah terjadi erosi, settlement, ya, penurunan permukaan sampah akibat dari degradasi dari sampah itu sendiri. Kemudian fungsi pengolah lindi, pengendali biogas. Dan kemudian ada kondisi drainase permukaan, kondisi jalan operasi, dan stok tanah penutup. Kemudian setiap awal minggu harapannya dapat memunculkan rencana kerja ke depan. Seminggu ke depan kita akan ngapain ya? Mengoperasionalkan seperti apa ya? Jadi ada perencanaan. Bila terdapat aktivitas lain masuk dalam tata cara operasional rutin. Jadi ini adalah berbagai macam monitoring kinerja yang dapat dilakukan. Nah, terkait dengan slide yang berikutnya adalah monitoring lingkungan ya. Evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif terhadap dampak lingkungan. Misalnya kinerja pengolah lindi. Seperti apa? Berarti perlu diukur inletnya berapa kualitasnya, outletnya berapa. Sehingga bisa dihitung berapa kinerja pengolah lindi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah monitoring kualitas badan air sekitar. Sangat penting ya. Keluaran dari air lindi tadi dibawa kemana? Dialirkan ke sungai yang mana? Akhirnya menjadi titik pemantauan. Nah, data ini sebenarnya sangat penting. Didapatkan dari mana? Salah satunya adalah dari dokumen AMDAL. Nah, dokumen AMDAL sudah memetakan lokasi mana yang dijadikan sebagai lokasi pemantauan. Kemudian yang berikutnya adalah produksi dan kualitas dari gas bio. Ada monitoring udara ambien. Upaya pengendalian bau dan kebakaran, upaya pengendalian binatang pengerat atau vektor, upaya pengendalian debu dan sampah ringan, monitoring kinerja pengolahan lindi. Jadi ini adalah berbagai macam kegiatan monitoring lingkungan yang dapat dilakukan pada kegiatan operasional dari TPA. Pada slide berikut ini, saya mencoba untuk menambahkan sedikit contoh berbagai macam kegiatan monitoring pada saat kegiatan pembangunan landfill maupun pada saat kegiatan operasional. Data ini saya ambil dari berbagai macam laporan yang ditampilkan oleh berbagai macam konsultan perencana dan konsultan kontraktor konstruksi di berbagai macam proyek yang dilakukan di Indonesia. Ini adalah salah satu TPA yang dibangun di Kabupaten Bandung. TPA Lego Nangka ya. Misalnya contohnya
Jalan masuk ke TPPAS namanya ya, tempat pengolahan akhir. Saya lupa ini singkatannya apa ya, karena berbagai macam istilah yang muncul di sampah. Ya intinya tempat pengolahan akhir sampah. Direncanakan dibuat dengan lebar jalan 12 meter untuk 3 jalur kendaraan. Tetapi ternyata pada saat pembangunan kemiringannya 14%. Jadi ini dilaporkan terlalu terjal. Jadi sangat mungkin kendaraan sampah tadi dengan kondisi yang full sampah, ini akan sangat menyulitkan untuk naik ke sana. Jadi ini adalah monitoring pada saat pembangunan. Kemudian TPA yang lain lagi ya, tapi bukan berarti ini menampilkan suatu kesalahan-kesalahan, tapi apa maksudnya adalah ini memang dilaporkan dalam kegiatan konstruksi dan harapannya diperbaiki ya, diperbaiki dan kinerjanya semakin baik sehingga didapatkanlah sebuah TPA yang benar-benar cukup baik. Misalnya adalah gravel yang digunakan pada blok landfill dengan ukuran 5/7 cm. Pada saat mau dilakukan monitoring dan evaluasi pada tanggal sekian, sedang dilakukan pemasangan di dalam blok landfill. Nah, kondisi geotekstil yang ada di lokasi tersebut sudah sobek. Jadi di atasnya geomembran yang berwarna hitam, dikasihlah geotekstil, ya, pelindung begitu, yang berwarna putih ini. Nah, kita bisa lihat, oh ini sudah robek ini. Robeknya di mana-mana. Robeknya bisa macam-macam ya, karena cuaca ya, panas, kemudian hujan, atau karena penumpukan dari gravel tadi oleh aktivitas kendaraan alat berat yang dijatuhkan dari tebing tadi. Nah, kemudian apa? Misalnya tidak direncanakan jalan kerja untuk akses masuk kendaraan pengangkut sampah masuk ke dalam zona landfill. Jalan masuk yang ada dibuat untuk alat berat saja. Jadi sangat mungkin nanti terjadi apa? Robeknya ya, robek nih. Robek berbagai macam lapisan yang ada di sana karena ada aktivitas truk kendaraan masuk tadi. Jadi memang perlu dibuat ya, mohon maaf. Perlu dibuat apa? Perlu dibuat jalan akses masuk di sana. Nah, kemudian ini juga terjadi nih ya. Misalnya apa? Tidak terdapat saluran drainase di sekeliling landfill existing, sehingga air hujan masuk ke zona landfill yang sedang dibangun. Ini juga bisa. Ya, jadi tidak ada saluran air hujan di sana. Pada saat operasional, sampah direncanakan jatuh di area unloading, kendaraan angkut, tidak masuk ke dalam blok landfill. Jarak pipa gas berdasarkan perencanaan terlalu dekat. Hal ini akan menyulitkan kendaraan angkut dan alat berat untuk melakukan manuver. Jadi kan kendaraan itu perlu maju, mundur, belok ya, sehingga dia bisa keluar dari lokasi. Nah, kalau dia terlalu dekat jarak pipa gasnya, bisa bermasalah. Nah, ini contohnya, terlalu dekat ya. Antara satu dengan yang lain. Jadi jarak ini akan menyulitkan kendaraan untuk melakukan manuvernya. Bisa-bisa ya ketabrak, kemudian patah dan rusak ya. Nah, baik. Kemudian misalnya ini jalan ya di Kabupaten Purbalingga. Misalnya jalan TPA dengan lebar sekian ya, tidak dilengkapi dengan drainase jalan. Kemudian jalan di sebelah blok penimbunan rusak akibat hujan karena tidak adanya tanggul penahan tanah. Nah, ini adalah berbagai macam kondisi yang ada di lapangan. Ini di Gunung Kidul, ya, misalnya geomembran yang dipasang ternyata tidak dilengkapi dengan geotekstil. Jadi sangat berpotensi untuk robek. SOP yang disusun perencana sulit untuk dimengerti dan tidak sistematis. Jadi apa? Ya, tantangan di mana-mana ya ternyata ya. Dan seterusnya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat berbagai macam
desain yang sudah dibangun sedemikian rupa, sudah dibuat, tapi ternyata sulit untuk diterapkan, ya. Nah, misalnya apa? Kondisi IPL saat ini belum dapat dibangun karena lahan yang digunakan untuk IPL masih dalam tahap pembebasan tanah. Ternyata ada hubungan-hubungan juga, halnya adalah non-teknis, ya. Sehingga apa? Kolam IPL existing hanya berupa satu kolam saja dari sekian misalnya kolam yang akan dibangun. Nah, kemudian selanjutnya adalah misalnya contohnya jalan masuk ke zona landfill tidak ada dalam perencanaan. Oh, kok bisa ya? Tapi ternyata terjadi. Namun dibuat berdasarkan pekerjaan tambahan dengan lebar 6 meter dan panjang 6 meter. Jalan kerja yang dibuat menuju zona landfill terlalu terjal dan konstruksinya berupa tanah yang dipadatkan. Jadi potensi untuk longsor, kemudian tidak naiknya truk tadi ya, bisa juga dapat berpengaruh terhadap kegiatan operasional. SOP yang disusun perencana sulit dimengerti dan tidak sistematis. Ini menjadi catatan Kementerian Pekerjaan Umum dalam memilih konsultan perencana untuk kegiatan berikutnya. Nah, ini kegiatan yang lain. Pada pembangunan IPL, lapisan geomembran terangkat, ya. Beberapa lapisan robek akibat karena tekanan gas metan. Nah, bisa jadi ya. Nah, ini kolam-kolam yang seharusnya ini di bagian bawah, tapi ini terangkat sampai ke atas dan muncul modelnya seperti ini, gelembung-gelembung membengkak. Kemudian sehingga ya kolamnya tidak optimal. Kemudian pemasangan pipa lindi pada zona landfill existing yang sudah dipenuhi sampah mengalami kesulitan mengingat ketinggian sampah sudah sangat tinggi dan bercampur dengan lindi. Jadi dikerok ternyata sudah basah cuma di sini. Sehingga apa? Untuk kegiatan rehabilitasinya untuk dipasang ini tidak maksimal. Seharusnya pasangnya di sini nih. Tapi karena sudah bertumpuk dengan sampah. Lokasi lahan TPA berada di sekitar pertanian produktif. Nah, ini juga masalah ini. Air lindinya bisa kemana-mana. Yang memanfaatkan saluran irigasi yang berada di sekitar TPA. Sangat dikhawatirkan logam beratnya masuk ke dalam tadi lokasi pertanian tadi. Lapisan geomembran dan geotekstil pada zona landfill agar tidak mencemari saluran irigasi. Jadi dibuat. Jadi ada solusi tindak lanjut. Nah, ini adalah apa ini? Ya, betul, lidi ya. Jadi yang kemudian dipasang konstruksi IPL, ketinggian sungai berada di atas bangunan IPL. Nah, ini juga susah ya. Jadi nanti pas sudah effluentnya mau keluar dialirkan ke sungai, perlu dipompa karena posisi IPL-nya lebih rendah daripada sungai. TPA yang lain adalah misalnya lebar jalan. Lebar jalan yang dilalui adalah hanya 4 meter, sehingga kalau pas-pasan dengan truk, ya, padahal truk sudah lebarnya 2 meter sekian. Sangat sulit. Ya. Kedalaman kolam anaerobik hanya 2 meter, padahal harus lebih untuk mendapatkan kondisi anaerobik. Kondisinya misalnya ini pemasangan geomembran, sebagian geomembran yang telah terpasang di dalam blok penimbunan. Ini sudah ada, tidak ada komen, berarti bagus. Ya. Jadi ini adalah berbagai macam kondisi yang ada di lapangan terkait dengan kegiatan konstruksi dan beberapa tadi sudah dilakukan operasional. Jadi banyak sekali tantangan. Jadi kita tapi harus optimis ya, harus optimis teman-teman semuanya bahwa pengelolaan sampah di Indonesia semakin hari semakin baik dengan munculnya berbagai macam perencana yang mempunyai wawasan terhadap lingkungan. Jadi menjadi PR kita bersama. Nah, harapannya pada materi 2 video pertemuan kali ini teman-teman bisa memberikan ekspresinya sedikit ya.
bukan pertanyaan, tapi boleh saja pertanyaan. Pertanyaannya ada, tapi juga ada ekspresinya. Bagaimana ya harapan teman-teman terhadap perencanaan landfill di masa yang akan datang? Jadi, saya ingin masukan atau gambaran pandangan teman-teman setelah mengikuti kuliah 14 kali pertemuan ini, bagaimana gambaran tentang landfill masa depannya. Jadi pertanyaan boleh, tapi yang paling saya utamakan adalah pandangan dari teman-teman semuanya. Nah, mudah-mudahan materi kali ini dapat dipahami dengan baik dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk mempelajari materi-materi perkuliahan kita dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video-video yang sudah ditampilkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.